Halo Tribuners, selamat sore. Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Agustus 2024. Bersama saya Tanita Patesina dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Viral rekaman suara diduga Agus Rimase bakal boikot wisata negeri Rutong. Rekaman suara diduga Sekretaris Kota Ambon Agus Rimase viral di media sosial pada Jumat 2 Agustus 2024. Rekaman suara berdurasi 1 menit 42 detik itu diunggah akun TikTok @jwred8. Dikemas dalam bentuk flyer dengan kolase foto Agus Rimase dan Raja Negeri Rutong Reza Valdo Mas Faitela. Juga tertulis keterangan foto Agus Rimase akan boikot wisata negeri Rutong. Dalam rekaman itu, sosok diduga Agus mengancam bakal memboikot wisata di negeri Rutong jika perolehan suara tidak sesuai harapan. Diketahui Rimase tengah maju Pilwakot Ambon, dia menggandeng Novan Lim sebagai wakilnya. Hingga berita ini ditayangkan, Agus Rimase belum merespon konfirmasi dari tribunambon.com. Diketahui rekaman suara tersebut diposting oleh akun @jwred8. Diduga akun bodong yang baru dibuat untuk menyebarkan rekaman suara tersebut. Pasalnya, postingan dari akun @jwred8 hingga saat ini hanya berisi 2 konten yang hampir serupa terkait rekaman suara yang diduga milik Agus Rimase. Postingan tersebut kini sudah ditonton sebanyak 124,2 ribu kali dengan 3.177 menyukai dan 125,7 bagikan serta 424 komentar. Tengah bisa. Begini, sebenarnya bisa unggul, cuma ada hitung aja nih. Kenapa? Nah, berarti itu belum bisa awal gua arah kemana nih Pak? Kita hanya mau bilang Rutong sampai beta do rugi. Saya mendapatkan Tuhan dari Wali Kota Ambon 2024 Agus Rimase. Kalau Rutong hanya setengah 300 sampai beta galunggung ambil beta di Galunggung yang di semua kampung muslim itu semua Agus Rimase sekarang. Karena seluruh ulama semua tuh sudah bertita ke beta. Pemilih Batu Merah saja itu 70.000 lebih. Tapi jangan harap kalau kau jadi terus proposal atau minta bantuan itu rutin tuh beta 5 tahun kasih clear, kasih stop. Ya politik ini kan kita hitam putih-putih, saya bisa abu-abu. Saya kasih apa per beta kasih apa per saya itu kan ini beta urus beta sendiri, beta bukan urus orang lain. Tapi beta saya mau ditipu-tipu oleh orang-orang, bisa mau. Saatnya beta keluarkan beta punya seluruh kemampuan lah ya selama ini beta jadikan orang. Terus sekarang beta mau jadikan beta pun diri sendiri. Sampai kalau Rutong beta kalah di Rutong Pak, dong punya promosi pariwisata dari pemerintah kota beta kan. Dong langsung sendiri saya orang mau datang. Tapi kalau pemerintah kota lalu kasih tunjuk kalau ke Rutong. Nanti kita ke Rutong beta langsung, Rutong saya ada tempat lain. Lu beta nggak ke timur selatan loh. Viral rekaman suara diduga Agus Rimase mengatakan Murad yang cari beta, bukan beta yang cari Murad. Rekaman suara diduga Sekretaris Kota Ambon Agus Rimase viral di media sosial Jumat 2 Agustus 2024. Dalam rekaman berdurasi 21 detik itu terdengar pembahasan tentang kedekatan dengan mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail saat momen politik ini. Entah kepada siapa lawan bicaranya, namun sosok diduga Rimase itu mengaku Murad yang datang lebih dulu mencarinya untuk membangun kedekatan. Dalam rekaman suara itu, sosok tersebut juga mengklaim dirinya sebagai orang yang paling disayang Murad Ismail. Hingga berita ini ditayangkan, Agus Rimase belum merespon konfirmasi dari tribunambon.com. Diketahui rekaman suara tersebut diposting oleh akun @jwred8. Diduga adalah akun bodong yang baru dibuat untuk menyebarkan rekaman suara tersebut. Pasalnya postingan dari akun @jwred8 hingga saat ini hanya berisi 2 konten. Berisi rekaman suara yang diduga Agus Rimase. Postingan tersebut kini sudah ditonton sebanyak 22.000 kali, 522 suka, 317 bagikan, dan 60 komentar.
Diketahui Agus Ri masih tengah mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Ambon, sementara Muhammad Ismail sebagai bakal calon gubernur Maluku. Per hari ini Murad dan beta rumah. Hari ini Murad mau orang penasaran sekarang ini. Beta sempat datang cari Murad. Kecuali beta pergi menjilat. Iya dong? Murad dan cari beta. Murad dan cari beta. Murad dan cari beta. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners operasi PCNL perdana di Siloam Hospital Ambon, harapan baru penderita batu ginjal. Perdana di Siloam Hospital Ambon menggelar operasi pengangkatan batu ginjal dengan metode percutaneous nephrolectomy atau PCNL pada Sabtu 3 Agustus 2024. Dalam operasi kali ini, tim medis yang dipimpin Guru Besar Bidang Urologi Profesor Dr. Nur Rashid. Penerapan metode PCNL kini memperkuat posisi Siloam Hospital Ambon sebagai penyedia layanan kesehatan terdepan yang berkomitmen pada teknologi terkini dan perawatan pasien yang unggul. Pasien kini memiliki akses ke prosedur yang tidak hanya efektif tetapi juga meminimalkan rasa sakit dan mempercepat pemulihan, serta memastikan kualitas hidup yang lebih baik pasca operasi. Apalagi layanan ini didukung BPJS. Profesor Dr. Nur Rashid menjelaskan batu ginjal dengan tingkat kekerasan lebih dari 1000 tidak akan pecah jika ditangani dengan metode ISWL. Alhasil, metode PCNL ini menjadi harapan bagi para penderita batu ginjal di Maluku. Selain itu, metode PCNL meminimalisir diangkatnya ginjal pasien. Dikatakan keunggulan PCNL yakni tidak memerlukan adanya pembelahan, transfusi darah, serta minimal anestesi.
Bahkan waktu operasi pun terhitung lebih singkat dibanding operasi konvensional, yakni sekitar 180 menit saja. Dalam operasi itu, Profesor Dr. Nur Rashid mendampingi sekaligus mentoring dokter urologi di Siloam Hospital Ambon, diantaranya Dr. Stefanus Cahyo Ariwicaksono, Dr. Andi, dan Dr. Wikmel Oktovingratubun. Meskipun batunya besar, tidak harus di black. Kalau tidak di black artinya apa? Perawatannya jadi pendek. Mungkin 2-3 hari bisa pulang. Satu. Yang kedua, umumnya tidak perlu transfusi. Jadi perdarahannya sedikit. Nah, sehingga lebih aman buat pasien. Apalagi pasien usia lanjut, ada masalah jantung, kadang-kadang itu lebih repot. Dan bisa dibius paruh. Ya, pada kasus-kasus tertentu, pada kasus yang tadi hanya bius paruh. Jadi pasiennya nyampe kamar nanti boleh makan, boleh minum. Jadi makin maju suatu proses itu akan makin ringan bagi pasiennya, makin mudah bagi dokter mengerjakannya, tetapi mudah kalau sudah mempunyai kemampuan. Kalau belum punya ya tentu sulit. Nah, pada kenyataannya Siloam Ambon sudah bisa melakukan 100%. Dan tadi kita memulai setting alatnya sehingga seluruh timnya juga bisa. Jadi perawatnya, bagian pengadaan alatnya juga mengerti, bagian alat medisnya juga mengerti. Jadi saat ini adalah hari awal pelaksanaan PCNL untuk selanjutnya akan menjadi pelayanan standar di Siloam Ambon ini. Terlebih sebanyak 73 anak TK Yayasan Almira Islamic School Ambon mengikuti manasik haji cilik di asrama haji. Sebanyak 73 anak TK Yayasan Almira Islamic School Kota Ambon mengikuti manasik haji cilik. Manasik haji cilik merupakan kegiatan mengenalkan rangkaian ibadah haji bagi anak-anak maupun jemaah calon haji. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sekitar miniatur Ka'bah Asrama Haji Waiheru Kota Ambon, Sabtu 3 Agustus 2024. Para murid tampak memakai pakaian ihram berwarna putih, layaknya jemaah haji atau umroh. Selain murid, orang tua anak juga mengikuti arahan pendamping sambil berjalan mengikuti prosesi manasik haji, layaknya orang yang sedang naik haji. Pada praktiknya, anak-anak diajarkan wajib tawaf, selanjutnya sa'i, kemudian tahallul dan melontar jumrah. Pembina Yayasan Almira Islamic School Yuli Tuasikal mengatakan tujuan manasik haji ini untuk memperkenalkan sekaligus praktek bagi murid terkait rukun Islam. Kelima yaitu haji. Ia berharap para siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di tempat yang sama, salah satu orang tua murid Refayan Nur Alika mengungkapkan rasa syukur atas kegiatan ini. Menurutnya kegiatan tersebut sangat bermanfaat sebagai pedoman ibadah haji bagi anak-anak. Untuk diketahui, kegiatan ini melibatkan 73 siswa didampingi 6 guru. Era Almira Islamic School menyelenggarakan kegiatan manasik haji anak dalam rangka untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang ibadah dan rukun berhaji anak sejak kecil. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Almira Islamic School. Setiap tahun dilaksanakan, adapun peserta tahun ini terdiri dari 73 anak yang mengikuti dan 6 orang mutawif atau guru pendamping. Tentu saja setiap pelaksanaan kegiatan kita ingin sebuah pemahaman, pengetahuan yang bisa menjadi pengalaman religi bagi anak-anak yang mudah-mudahan bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi lifestyle anak-anak untuk biasa berbuat baik sejak dini.
Alhamdulillah saya sebagai orang tua sangat senang Almira Islamic School mengedepankan soal agama begitu. Jadi anak-anak punya bekal dan pedoman awal untuk tahu bagaimana ibadah haji dengan acara manasik haji ini. Anak saya kebetulan TKA, jadi tahun ini baru masuk dan alhamdulillah berkesempatan mengikuti manasik haji ini. Hari Pengayoman ke-79, Kemenkumham buka pelayanan di MCM Ambon. Ada pameran seni warga binaan, kemudian bisa membuat paspor dan juga haki. Dalam memperingati Hari Pengayoman ke-79, jajaran Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan pelayanan terbuka di Pusat Perbelanjaan Maluku City Mall Sabtu 3 Agustus 2024. Turut terlibat dalam kegiatan ini yakni Kantor Imigrasi Ambon, Bidang Pelayanan Hukum AHU dan KI, Lapas Ambon, dan Rutan Ambon. Beberapa pelayanan yang dibuka seperti pembuatan paspor, pengurusan kewarganegaraan, pembuatan kekayaan intelektual, dan juga pameran dari hasil karya warga binaan Lapas dan Rutan Ambon. Pantauan tribunambon.com pukul 16 waktu Indonesia Timur, warga antusias melibatkan diri pada pelayanan terbuka ini. Kakanwil Kemenkumham Hendro Tri Prasetyo menyebutkan bahwa pelayanan yang dibuka sebagai wujud dari Hari Pengayoman kepada masyarakat. Dikatakan pula dalam proses pelayanan tersebut juga mereka langsung melakukan edukasi kepada masyarakat yang belum mengetahui. Ia berharap dalam kegiatan ini pihaknya dapat memperkenalkan lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Untuk diketahui kegiatan tersebut berlangsung dengan waktu yang bervariasi terkait dengan keimigrasian, seperti pelayanan paspor dan visa dibuka hari ini dan besok. Sedangkan untuk pelayanan hukum dan pemasyarakatan hanya dibuka hari ini. Yang dilakukan hari ini adalah dalam rangka menyambut Hari Pengayoman yang ke-79. Ya. Makanya kita menggelar pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama paspor, tentang pelayanan hukum, dan juga tentang pemasyarakatan. Yang secara real hari ini kita mendekatkan kepada masyarakat. Menyebut bola, kalau masyarakat yang ada kepentingan dengan keimigrasian, pelayanan hukum dan pemasyarakatan bisa berkonsultasi sini dan bisa menanyakan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Oh ada, tentunya kalau tanya pasti diberikan informasi tentang keimigrasian, tentang pemasyarakatan, tentang pelayanan hukum. Itu ada tentang kewarganegaraan, kekayaan intelektual dan yankum dan yang lain-lain itu ada juga. Ada pemasyarakat, bahkan pemasyarakat ini menawarkan produk-produknya, produk-produk dari warga binaan. Harapan kita adalah masyarakat akan lebih tahu apa itu Kementerian Hukum dan HAM. Bukan hanya hukum secara letterlek, secara aturan saja, tapi ternyata hukum itu ada ada kenyataan di lapangan yang bukan hanya peraturan-peraturan hukum saja. Ada hukum administrasi seperti imigrasi, pemasyarakatan dan pelayanan hukum. Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Agustus 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners dan Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi